Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa semua. Saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan praktikum biokimia pertanian dan lingkungan. Kegiatan praktikum yang menjadi tema adalah pengaruh pemupukan terhadap tanaman. Dan ini dilakukan mulai dari selama UAS ya, mulai dari minggu ke-8 sampai ke-14. Secara teknis, saya akan menjelaskan bagaimana setiap minggu pertemuan sampai minggu 14 ini dilakukan. Mohon diperhatikan dan ini menjadi dasar Anda melaksanakan praktikum. Minggu lalu kita sudah menjelaskan terkait tujuan praktikum, yakni memberikan keterampilan pada mahasiswa dalam mendapatkan informasi, pemberian perlakuan pemupukan cair organik, anorganik, kombinasinya terhadap pertumbuhan, kandungan klorofil, kandungan gula tanaman percobaan. Itu yang menjadi dasar tujuan pelaksanaan praktikum. Terus kemudian kita coba ulang sedikit ya. Terkait desain praktikum, kita juga melakukan desain praktikum berupa sederhana saja, gitu ya. Ini rancangan praktikum kita menggunakan RKLT, rancangan kelompok lengkap teracak ya. Ini menjadi dasar percobaan gitu. Kemudian kita menggunakan dosis praktikum untuk pupuk cair organik 30 ml per liter, terus kemudian pupuk ureanya 100 kg per hektar, atau kalau dikonversi ke ini jadi 0,5 gram, sekitar 0,5 gram ya, 0,5 gram per polybag. Ini ada 4 perlakuan ya, 4 perlakuan. Ada kontrol tanpa pemupukan, pupuk cair organik hasil praktikum sebelumnya, kemudian pupuk urea. Dosisnya ini adalah ini ya, dosisnya 0,5 gram per polybag, dan kombinasi pupuk cair organik dan urea. Minggu kemarin Anda sudah melaksanakan ini ya, yang Anda laksanakan, yakni persiapan polybag untuk tanaman. Jadi ini yang sudah Anda lakukan dengan ukuran 30 kali 30 cm. Kemudian sekitar 4 perlakuan kali 3 ulangan, gitu ya. Ini adalah dilakukan per kelompok, jadi nanti setiap individu tentunya disesuaikan ya kebutuhannya, gitu. Ini adalah total dari kebutuhan kompos dan tanah yang diperlukan dalam polybag itu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan, ada 2 tanaman yang kita tanam ya di bibit, sehingga nanti kebutuhannya sekitar 24 biji, diamkan polybag selama 1 minggu sebelum ditanam. Jadi ini proses ini sudah dilakukan ya, proses ini sudah dilakukan di minggu yang lalu, dan sekarang kita masuk ke proses penanaman. Jadi harapan saya 24 biji ini sudah disiapkan saat ini ya. Ini penanaman yang akan dilakukan adalah pada minggu ke-9. Pada minggu ke-9 akan dilakukan proses penanaman. Oke, polybag yang telah diisi tanah dan kompos serta telah didiamkan selama 1 minggu ditanami dengan biji jagung. Kita coba menggunakan biji jagung manis ya. Tolong dipersiapkan di sini adalah biji jagung manis ya, supaya lebih cepat begitu ya. Jagung manis, kemudian diisi 2 biji ya per polybag. Kemudian perhatikan jarak antar bijinya dan juga jarak antar polybag perlakuan. Buat lubang sekitar 3 sampai 5 cm, 2 titik polybag. Jarak tanam diperhatikan, masukkan biji pada lubang yang telah disiapkan, siram dengan air secukupnya. Terus kemudian tempatkan polybag tersebut pada lokasi yang benar-benar kita mendapatkan sinar matahari dengan baik, gitu ya. Itu penanaman. Nah, bagaimana pelaksanaan pemupukan? Ya, ini pelaksanaan praktikum pemupukan dilakukan itu pada beberapa titik yang berbeda, gitu ya. Pada minggu pertama dan juga 3 minggu setelah tanam. Setelah tanam ya, 1 minggu setelah
tanam dan 3 minggu setelah menanam. Ada kontrol perlakuan dengan air biasa. Jadi sebagai pengganti perlakuan supaya begini ya, supaya semua itu menerima apa namanya, menerima treatment yang sama, maka kita ganti yang harus, kalau biasanya yang lain adalah pupuk cair organik ataupun anorganik atau kombinasinya, kita untuk kontrol itu kita ganti dengan air biasa saja, air biasa, terus kemudian jumlahnya 500 ml begitu ya. Kemudian pupuk cair organik itu yang kita peroleh dari praktikum itu dosisnya 30 ml per liter dengan jumlah 500 ml. Kemudian urea 100 kg per hektar dengan setara 0,5 gram per polybag. Kombinasinya, jadi kombinasinya antara yang ini dikombinasikan dengan yang ini. Intinya begitu ya. Intinya begitu. Ini nanti keduanya ini masuk ke sini. Ya, keduanya nanti masuk ke keduanya masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Masuk di bagian kombinasi ini. Masuk di bagian kombinasi ini ya. Nanti begitu. Jadi nah, nanti selain proses pemupukan juga ada pemeliharaan. Jadi pastikan tanaman-tanaman yang kita tanam itu selalu disiram dan disiangin. Penyiangannya dilakukan atau penyiramannya dilakukan minimal 2 kali seminggu gitu ya, 2 kali seminggu atau sesuai kebutuhan tanaman. Jadi perhatikan juga sesuai kebutuhan tanaman. Tiap hari juga memungkinkan jika memang tanaman itu butuh gitu ya. Penyiangan, nah itu penyiangan jika ada gulma yang tumbuh di sekitar apa jagung yang mohon dicabuti itu ya, sehingga di gulma di polybag itu benar-benar hanya jagung saja yang tumbuh, dua biji jagung itu yang tumbuh. Jadi jangan sampai itu tidak diperhatikan. Mohon nanti perlakuan awal ini data dalam bentuk dokumentasi ya. Dokumentasi nanti diberikan untuk terkait dengan datanya. Nah, ini adalah detail terkait dengan ini ya. Ini adalah detail terkait dengan kegiatan pelaksanaan praktikumnya selama kurang lebih ini ya, selama kurang lebih masa UAS. Berarti ini minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 ini sebagai 1, minggu ke-9 dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai di sini minggu ke-14 ya. 14. Baik, minggu 14 saya kosongkan karena di sini sebagai bentuk laporan. Ya. Jadi nanti kita di sini laporan akhir, laporan praktikum ya. Laporan praktikum nanti di minggu ke-14 ini. Atau di minggu ke-7 di UAS. Jadi jadwal praktikum mulai dari nanam di minggu pertama, media tanam ya, menyiapkan media tanam, terus nanam minggu kedua atau minggu ke-9, kemudian pemupukan di minggu ketiga, minggu pertama setelah tanam, ya, atau kalau di praktikum berarti minggu ketiga, terus minggu ketiga setelah tanam. Atau kalau di ini minggu ke-5 jatuhnya. Nah, nanti perhatikan beberapa parameter yang harus diukur adalah persen tumbuh. Ya. Persen tumbuh itu pengamatannya di minggu ke-3. Minggu ke-3 setelah tanam nanti kira-kira kalau memang di ini berapa persen yang tumbuh dari per kelompok perlakuan. Kalau memang berarti tumbuh semua 100%, berarti ya tumbuhnya 100%. Atau kalau memang di sini belum muncul datanya, bisa kita tarik sampai minggu ke-4 ya. Nanti seperti itu. Kemudian tinggi tanaman, jumlah daun dan panjang daun itu mulai kita ukur dari minggu ke-5, minggu ke-4, minggu ke-5, minggu ke-6. Jadi 2 minggu setelah tanam, 3 minggu setelah tanam dan 4 minggu setelah tanam. Itu kita ukur ini ya. Kita ukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan panjang daun. Kemudian analisis klorofil. Ini kita ukur juga di minggu ke-5. Ya, minggu ke-5.
Terus kemudian pengamatan bunga jantan, pengamatan bunga betina, amati dan catat ya, yang perlu dicatat. Kemudian pengamatan bunga jantan dan bunga betina ini diamati, nanti kita detail akan dilakukan ya. Pengamatannya seperti apa, kapan mulai muncul bunga jantan dan kapan mulai muncul bunga betina. Itu terus kemudian nanti datanya berupa foto-foto gitu ya. Jumlah tongkol berapa, kandungan gula berapa, nanti juga menjadi kita ukur di sini ya, di minggu ke-6. Minggu ke-7 itu membuat laporan akhir praktikum ya, ini minggu ke-7. Jadi ini menjadi dasar penilaian selama kegiatan praktikum ini ya, laporan akhir praktikum. Baik. Terus ini adalah pengamatan-pengamatan yang kita lakukan tadi. Perhatikan di sini. Di sini ada presentasi pertumbuhan tanaman, yaitu presentasi pertumbuhan tanaman. Jadi hitung berapa jumlah tanaman yang hidup, kemudian hasil perhitungan jadikan dalam persen. Gitu ya, dalam persen. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya tanaman hidupnya persentase pertumbuhan tanam, berapa persen tanaman yang tumbuh? Kalau berarti 10, berarti kan 10 tanaman. Kalau kita punya total dari 10, berarti 10 per 10 kan ya. 10 per 10 kali 100%. Kali 100. Artinya di sini berarti 100% tumbuh. Gitu ya. 100% tumbuh tanaman itu. Berarti jumlah tanaman yang tumbuh dibagi jumlah total tanaman yang kita tanam dikali 100%. Itu persen pertumbuhan. Kemudian tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman itu gampang ya. Diukur mulai dari permukaan tanah polybag. Jadi misalnya ini tanah polybag, berarti diukur dari sini, terus kemudian ini ke atas sampai pucuk, paling pucuk ya, paling pucuk tanaman. Paling pucuk tanaman berarti daun-daun paling ujung ya, daun paling pucuk tanaman. Sampai pucuk tanaman ya, gitu ya. Kemudian panjang daun, ini satuannya sentimeter semua ya. Panjang daun berarti pilih daun yang paling panjang, kemudian diukur mulai dari pangkal daun hingga ujung daun ya. Dipilihnya berarti daun yang paling panjang. Kemudian jumlah daun itu tinggal dihitung, jumlah daun yang sudah terbuka sempurna ya. Jadi yang masih kuncup nggak boleh dihitung ya, yang sudah terbuka sempurna. Kemudian jumlah daun itu sampai tanaman telah mengeluarkan bunga jantan dan atau bunga betina dengan interval pengamatan 1 minggu sekali sampai panen. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau memang sudah muncul bunga jantan dan bunga betina, tidak perlu diamati jumlah daun. Pengamatan karakter generatif waktu berbunga. Jadi ini ada beberapa istilah yang harus Anda perhatikan di sini ya. Waktu berbunga atau keluarnya bunga jantan disebut dengan antesis. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat waktu keluarnya bunga atau mulai pada setiap tanaman. Gitu ya. Dari setiap tanaman dicatat ya, kapan waktu mulai berbunganya. Kemudian waktu berbunga atau keluarnya bunga betina, ya, bunga betina, silking, pengamatan dilakukan pada saat munculnya rambut dari dalam tongkol yang terbungkus kelobot. Jadi rambut itu muncul, itu berarti menandakan adanya bunga betina. Jadi itu waktunya kapan, itu diamati, ya. Waktunya kapan, terus nanti artinya di sini pertanaman bisa jadi berbeda-beda. Ya, pertanaman berbeda. Jadi pengamatannya adalah pertanaman. Nanti tolong difoto kemunculan ini. Kemudian jumlah tongkol pertanaman. Pengamatan ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah tongkol yang muncul dalam setiap tanaman. Jadi jumlah tongkol yang muncul dalam setiap tanaman seperti apa? Nanti tolong dihitung nanti jumlahnya ada berapa. Kemudian itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah terkait dengan pengamatan karakter kualitatif, karakter vegetatif dan generatif. Kemudian kita melakukan analisis klorofil atau analisis klorofil kita lakukan pada umur 5 minggu ya.
5 minggu setelah tanam. Atau oke, kita definisikan 5 minggu aja ya di sini. 5 minggu kita sesuaikan di sini tadi. Klorofil di situ ya 5 minggu setelah tanam ya. 5 minggu setelah tanam. Berarti 5 minggu setelah tanam. Mesti ya. Mesti ini di akhir ya. Ini perhatikan. Nah, ini yang diukur adalah kita ingin mendapatkan klorofil A, B, dan total klorofil. Ya, kita ingin mendapatkan ini ya. Kita ingin mendapatkan ini datanya. Datanya adalah ini yang kita ingin dapatkan. Nah, kegiatan ini dilakukan berdasarkan berbasis pada spektrofotometer. Spektrofotometri ya dengan menggunakan DMSO sebagai pelarut ekstraksinya ya. DMSO dengan pelarut ekstraksinya. Jadi nanti yang akan Anda ukur pada panjang gelombang 663 dan juga 645 nanometer. Problemnya karena di sini saat ini Anda melakukan kondisi ternyata belum praktikum di laboratorium, maka ke analisis klorofil berarti mulai dari sekarang kita bisa lakukan dengan data sekunder ya, pakai data sekunder. Silahkan nanti Anda cari kira-kira berapa berapa kira-kira untuk kadar klorofil pada jagung manis. Nanti perhatikan model perlakuan orang-orang atau budidaya yang diberikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sehingga menghasilkan variasi klorofil yang berbeda itu. Jadi kita akan menggunakan data sekunder untuk ini ya. Untuk ini dengan data sekunder silahkan disiapkan atau dicari datanya. Bisa dilakukan mulai dari sekarang ya, karena ini bersifat data sekunder dan bisa dilengkapi. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Begitupun juga dengan analisis kandungan gula. Karena analisis kandungan gula kita menggunakan reagen fenol. Ya, reagen fenol nanti terus kemudian ininya kita ekstraksi. Kita tidak melakukan di daun ya, tapi kita melakukan identifikasi kandungan gula itu dari buahnya ya. Kemudian kita ekstraksi dengan alkohol 80%, ini tahapannya. Kemudian ada titrasi di sini, kemudian ada melakukan sentrifuge sekitar 10.000 G 15 menit, terus kemudian ke analisis dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 480 nanometer dengan menggunakan reagen fenol dan H2SO4. Jadi itu yang akan yang Anda lakukan ketika Anda di praktikum. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, maka kandungan gula silakan cari informasinya secara analisis data berdasarkan data sekunder. Jadi untuk jagung manis dan itu kalau kandungan klorofil terus kemudian kandungan gula cukup banyak, jadi tidak akan menjadi masalah ya terkait itu. Baik, itu adalah kegiatan praktikum kita selama selama masa UAS ini ya, selama akhir semester ini. Jadi silahkan Anda perhatikan dan Anda cermati. Silakan Anda konsultasikan dengan asisten praktikum untuk bisa melaksanakan praktikum secara lebih komprehensif begitu ya. Terus kemudian jika ada pertanyaan silakan Anda bisa kontak saya di HP ini, di kontak WA atau di email winnercollege@apps.ibb.ac.id.
Semoga praktikumnya lancar dan semoga memberikan keterampilan laboratorium Anda cukup mumpuni walaupun dalam kondisi pandemi. Tapi harapan kita bersama kita bisa melaksanakan praktikum dengan lebih optimal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.